masuk ke kuliah open course, masuk ke opencourse.itts.ac.id. Terus kalau udah masuk, klik aja course apa aja sembarangan dulu, klik. Udah gitu ganti ID-nya pakai 103. 103 lagi. 102. Klik ID-nya, ganti ID-nya 102. Oke, terus masuk ke ITTS 2024-2 jaringan komputer. Nanti di sebelah kanan, di tengah kayaknya ya, di tengah ada tulisan enroll me ya. Passwordnya buat enroll ITTS 2023. ITTS-nya gede ya. ITTS gede 2023 tuh. Kalau ada yang belum punya akun di open course, bikin aja akun di open course. Udah sip? Udah? ITTS-nya lulus gede semua Pak? ITTS-nya gede 2023. Itu bisa naik? Hah? Bisa naik? Enggak, biasanya bikin dulu. Udah punya belum akun di open course? Bikin dulu. Udah? Udah berhasil masuk? Nah, kalau udah berhasil masuk, kalau mau iseng aja. Tadi 102 ya? 102 ya? Oke, ini kalau mau iseng. Kalau mau iseng, masuk yang udah di-enroll belum? Kalau udah enroll di 102, ganti 102 ke 103. Kalau masuk ke 103 dapatnya ini nih, ethical hacking. Kalau ini kuliahnya kuliah ini masuk, buka aja, buka, biar pada masuk lah. Daftar ke kuliah ini ya, ke kuliah ini nih, ITTS 2024 nomor. Pokoknya masuk ke open course, udah masuk ke open course, klik kuliah sembarangan apa aja. Kalau udah punya akun nggak di open course? Udah punya akun di open course? Lupa. Ya udah, pokoknya kalau udah punya masuk. Kalau masuk, klik kuliah sembarangan, ganti nomor kuliahnya sama 102. Kalau udah masuk, nah. Kalau yang mau iseng, boleh masuk ke 103. Enroll me-nya sama, passwordnya ITTS 2023. Ini kuisnya belum dibikin yang di ethical hacking. Mungkin baru akan ada kuisnya sekitar 2-3 minggu lagi lah. Baru ada kuisnya. Kuisnya lagi dibuat sih, belum beres. Ethical hacking nggak tahu kuliah semester berapa ya? Pada tahu nggak sih kuliah semester berapa ini ethical hacking? Belum tahu. Setuju ya? Ya udah, pokoknya ini sekarang isinya anak-anak kelas sore, karyawan ini isinya. Pakai Zoom. Kalau pengen ikut kuliahnya pakai Zoom, kirim email ke saya kasih ininya lah, Zoomnya juga nggak apa-apa. Jadi silahkan ikut aja ethical hacking. Kenapa ethical hacking ini ada hubungannya sama sini? Di kuliah jaringan ini di bagian bawah. Di bagian bawah sini ada tentang hacking. Cuman ini kan cuma satu modul. Kalau yang ini ada 15 modul, lebih banyak materinya. Gitu ya. Jadi kalau mau iseng, mau belajar, silahkan ikut. Gak masalah. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan kagak? Kagak ada ya? Terus kalau pengen copy semua bukunya ada di masuk. Ini kursi masih ada nggak? Ini masih ada nih. Ini. Kalau nggak ada, geret apalah dari sana. Soalnya saya malas ke kelas di atas, capek. Gue di sini aja. Lu aja pindah.
Kalau ke atas mau capek lagi gua naik ke ini. Oke, daftar ke masuk ke Konfos, terus masuk ke kuliah yang ini. Oke, kuliah jaringan nomor 102. Nah, terus di dalam kuliah ini ada kuis nih. Ini ada tiap-tiap modul ada kuis ya. Silakan kerjakan semua kuis itu dari sekarang. Oke, ada tiap modul ada kuis. Satu kuis ini cuma ada 11 soal. Waktu buat nyelesainnya 24 jam. Boleh dikerjakan berkali-kali sampai bosen. Oke, satu kuis ini 24 jam, boleh dikerjakan berkali-kali, diambil nilai yang paling tinggi. Jadi misalnya kita sekarang ngerjain dapat nilai 60, besok ngerjain dapat nilai 50, yang diambil yang mana? 60. Besoknya lagi dapat nilai 70, yang diambil 70. Besoknya dapat nilai 40, yang diambil 70 tetap. Itu ya. Jadi dikerjain berkali-kali sampai bosan. Kalau nggak ngerti, silahkan copy paste ke Google. Jadi cari di Google. Mau nyontek boleh, ngerjain rame-rame satu kelas nggak apa-apa. Jadi tiap orang soalnya akan beda sih. Ya nggak percuma sih buat nambah ilmu kan nggak apa-apa. Jadi silahkan kerjain rame-rame satu kelas nyontek nggak masalah. Yang ini kuis-kuis ini cuma 11 soal dikerjain dalam waktu 24 jam. Terus yang ini ada UTS UAS. UTS UASnya 100 soal 100 soal. Tapi ini, nah ini masalah. Kursi masih ada nggak? Nggak ada. Lu colong kursi dari ruang sebelah kali. Tapi ntar balikin lagi. Boleh nyolong tapi balikin lagi. Nah ini yang UTS UAS 100 soal 100 soal. Nah UTS UAS 4 jam. Beda sama yang kuis. Kalau kuis cuma 10 soal 24 jam, UTS UAS 100 soal 4 jam. Jadi lebih seru nih urusannya UTS UAS. Terus ya. Kalau mau ngerjain tiap hari boleh, kerjain berkali-kali boleh, tiap hari boleh. Kalau ngerjain tiap hari kemungkinan dalam waktu sebulan udah dapat nilai A. Kalau saran saya sih kerjain sebulan yang ini dapat A. Pertanyaannya, absen dinilai nggak? Kalau di kuliah saya absen nggak dinilai. Kuliahnya Ono nggak perlu absen. Lu mau absen atau bolos terserah. Yang penting ini kuisnya beres, nilainya bagus. Mau duduk barengan nyontek terserah. Itu ya. Tapi pengalaman saya jarang yang bisa sekali ujian dan nilai bagus. Rata-rata 5 kali ujian nilainya baru bagus. Rata-rata segitu sih. Itu ya. Jadi boleh nyontek. Wah, keren. Yang dicolong langsung. Oke, yang ini benar nih. Ini teknik nyolong yang balik yang ini. Lain kan habis ini balikin ya. Ya, udah. Nih sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Jadi absen nggak ada masalah, ujian dari sekarang, ujian kerjain dari ujung sampai ujung ya, sampai UAS dikerjain dari sekarang. Kalau misalnya dalam waktu sebulan ini nilainya udah 90, lu mau bolos kuliah nggak apa-apa. Dosen nggak peduli. Tapi tadi anak-anak kelas pagi aja pengen ikut lagi kelas ini. Pak boleh nggak ikut lagi? Ya, boleh, suka-suka aja lu lah. Jadi kalau mau ikut kelas ini boleh, mau ikut misalnya, ini kan kelasnya cuma dapat siang ini kan, mau pagi ikutan sama kelas pagi boleh, nggak apa-apa, gitu ya. Kalau mau masih belum puas ikutan sama kelas karyawan boleh, gitu. Cuman kalau kelas karyawan, oh iya ini tadi ada kelas yang ethical hacking, kalau mau ikut boleh, cuman itu kelasnya hari Senin jam 5 sore, boleh ikut ethical hacking. Cuman soalnya belum dibuat. Jadi belum ada kuisnya, belum ada nih yang integral hacking, belum ada kuisnya, jadi ada kuliahnya doang, tidak ada kuisnya. Oke, beres. Itu buat dapat nilai A ya. Kalau boleh saran sih gini sih, lu kerjain kuisnya dari sekarang, jangan ditunda. Kalau bisa dapat nilai A-nya sekarang, supaya nilai kita untuk kuliah yang ini udah beres dulu. Jadi tinggal sisa
ini satu semester ini kuliahnya ada berapa? 7, 6. Ya kalau misalnya 6 atau 7 kuliah, satu kuliah udah beres duluan. Jadi nanti waktu UTS UAS di sana, udah kita nggak usah ngerjain UTS UAS yang ini lagi kan, karena nilai udah 90 duluan. Ya udah kita fokusin otaknya buat ngerjain kuliah yang lain. Kuliah yang ini nggak usah disentuh. Kalau mau ikut kuliahnya syukur, nggak ikut juga nggak apa-apa, karena ini kuliah direkam. Jadi kalau nggak ikut bisa lihat rekamannya di YouTube juga nggak masalah. Gitu ya, beres? Oke. Sekarang pilihan yang lain. Kalau mau dapat nilai A yang lain, bikin buku. Nih, nulis buku. Itu pilihan tuh. Kalau nggak mau ngerjain kuis, bikin buku. Cuman saran saya gini, tetap kuis dikerjain buat cadangan. Soalnya buku belum tentu berhasil nulis. Kalau yang ini kemungkinan berhasilnya tinggi. Cuman nanti waktu mau lulus kuliah S1 mau nggak mau harus nulis skripsi, paling jelek nulis skripsi. Kalau kita nulis buku nggak usah nulis skripsi lagi, jadi tinggal milih mau nulisnya nanti ujungnya nulis skripsi atau nulis sekarang nulis buku gitu. Kalau buku, jadi kenapa saya nyaranin pada nulis buku, sederhana aja sih. Masuk. Ini nyolong dari mana kayak ini? Oh, ada yang warna biru. Ceweknya cuma satu. Kasian banget lu ya. Garing banget kelasnya. Oke. Ini ya buat kenapa saya nyaranin nulis buku. Alasannya sederhana banget. Ini lulus jadi sarjana, nulis skripsi, dapat ijazah, cari kerja. Lawan Anda adalah anak-anak yang punya ijazah ITB, UI. Kira-kira menang siapa? Menang ITB ya, daripada ITTS. Karena ITTS lebih banyak satu huruf. Jadi lu melamar kerja, cari kerja dengan modal ijazah ITTS dijamin halal kalah sama ITB sama UI. Nah, cari ini lu kursi habis. Cari kursi di. Tapi ntar kalau yang ngambil kursi dari luar balikin lagi ya. Jadi kalau kerja dengan modal cuma ijazah ITTS pasti kalah sama ITB UI. Yang beda di ITB UI mereka nggak punya buku. Dan perusahaan pemberi kerja kalau melihat orang punya buku langsung hormat. Weh, pandai. Ntar balikin lagi ya ke sebelah ya, balikin lagi. Lu kalau ada kursi nyolong kursi, maunya dempet-dempetan, ya udah nggak apa-apa juga. Jadi kalau cuma modal ijazah ITTS pasti kalah sama ITB, UI dan perguruan tinggi negeri yang lain, pasti kalah dijamin. Cuman mereka kalah sama kitanya. Rata-rata mereka cuma cari kerja modalnya nama besar kampus sama ijazah. Kalau kita punya ijazah sama buku, sana bisa kalah. Itu yang pertama ya. Kenapa saya nyaranin nulis buku dari sekarang? Buku itu sampai terbit butuh waktu sekitar 1 tahun. Jadi kalau mau nulis sekarang, ini sekarang semester berapa? 3. 1 tahun dari sekarang berarti masih semester 4-5 ya, antara 4-5. Padahal kalau lulus kan semester 7. Berarti pada saat lulus buku kita udah keluar. Pada saat buku kita keluar, kita lulus, waktu kita ngelamar kerja, nih ijazah saya, ini buku saya. Kemungkinan buat diterimanya tinggi banget jadinya. Oke ya. Jadi makanya saya nyaranin nulis buku. Cuman nulis buku emang gak gampang, butuh tekun, butuh cari ilmunya beneran serius. Kalau pengen cari contekannya, kasih ke saya hard disk, jangan dikasih waktu pinjemin. Saya copy semua buku PDF saya,
kasih ke situ lagi, silakan dipakai buat nyontek, buat nulis buku. Di saya di rumah ada sekitar 200.000 buku PDF. Jadi kalau mau nyontek mah gampang banget, bukunya banyak, bejibun. Oke. Kalau udah bisa nulis buku, saran saya kalau lagi nulis buku atau sedang nulis buku atau sudah nulis buku, sarannya minta supaya bikin webinar, supaya jadi pembicara di webinar. Itu ITBUI kalah lagi. ITBUI kan dulu cuma modal ijazah doang. Nah ini bayangin lulus, udah keluar buku, udah pernah aktif di webinar, kalah langsung. Oke ya, udah tahu contohnya si Fatah. Tahu Fatah bukunya berapa? 4. Fatah bukunya 4. Kita lihat di Google aja ya. Lihat Google. Kita googling aja nih Google. Fatah. Fali Hilmi. Udah keluar. Namanya sudah ada di Google loh. Ini si Fatah ada di Google, ini Fatah juga nih, ini Fatah. Ini mana Fatah? Ini Fatah. Ini Fatah. Akibatnya apa? Jadi dia bukunya 4. Dia udah webinar udah berapa kali webinar. Oke. Kadang-kadang suka saya ajak, kadang-kadang dia mau juga. Gitu ya. Akibatnya muncul kan namanya. Nah, kalau udah kayak gini mah cari kerja udah gampang. Sekarang hari ini Fatah lagi nulis paper jurnal. Semester 7 belum selesai loh dia. Belum dapat sarjana loh. Udah lagi nulis paper jurnal. Kondisi buku 4, ininya udah banyak. Terus dia lagi nulis paper jurnal. Akibatnya apa? Beberapa kampus dari luar negeri mulai menghubungi dia. Dia ngomongnya, kampusnya cuma ngomong gini, bisa nggak kamu S2 di tempat kita? Nah, mampus ya. Ditawarin S2. Bukan kita, rata-rata kita tuh ngelamar S2. Kalau ini kebalik, kampusnya nawarin S2. Gitu. Beres ya? Jadi emang mumpung masih mahasiswa, mumpung memang kita ya levelnya masih nol lah ya, udah buku hajar habis-habisan, bikin webinar, aktif di webinar habis-habisan, terus mulai kayak gini ya. Buat ngoprek, barangnya ada di belakang nih, ngoprek. Itu ada server 3 biji. Ngomong sama siapa? Arjuna, siapa lagi? Arjuna, Syahrul. Ngomong sama anak-anak itu ya. Buat koordinasi, di atas banyak router Cisco segala macam. Jadi kalau mau ngoprek barangnya bisa dioprek di sini. Kenapa ngoprek kayak gitu? Butuh ngoprek secara perorangan, ngoprek di sini juga sama anak-anak itu. Soalnya di luaran ini perusahaan-perusahaan lagi nyari orang. Tahu Jerry dong? Jerry, Faiz, Nathan, segala macam. Mereka itu sekarang udah kerja posisi. Mereka belum wisuda ya? Nathan seumuran gak sih? Bukan Nathan, jadi seumur kan? Dia udah kerja sekarang. Sampean direkturnya datang ke rumahnya Ono, jadi bisa kita ambil jadi pegawai kagak? Direkturnya nanya ke Ono, lah tanya anaknya. Emang gua orang tuanya kan bukan, tanya anaknya langsung. Ditarik jadi pegawai langsung. Gitu. Nah, kemarin direkturnya datang lagi. Direkturnya datang sama Jerry sama Faiz. Kita butuh orang lagi. Ya udah gini aja dah. Tuh suruh anak-anak aktif di UKM jaringan. Yang aktif bener nanti ditarik buat magang dulu di perusahaannya. Kalau bagus ditarik jadi pegawai. Nah, cuma ada masalah kalau jadi pegawai. Nanti harus ngomong buat pindah status dari reguler jadi karyawan. Kalau enggak, kalau reguler kan kerjanya kuliahnya jadi pagi kan, kacau nih. Jadi harus pindah jadi karyawan supaya bisa kerjanya sore. Kuliahnya sore, kerjanya di kantor. Ya dapat honor sih, dapat kuliah. Ini sekarang kuliah yang bayarin siapa? Orang tua. Nah, kalau udah karyawan bayar sendiri dulu deh. Kasih duit ke orang tua tuh. Sip.
Ada pertanyaan sampai sini? Beres ya? Jadi targetnya sebetulnya harus bisa dapat kerja sebelum lulus. Jangan waktu lulus dapat kerja, cuma kalau kampus lain kan janjinya kuliah di sini nanti dapat kerja. Kalau ini mah kagak, lu belum lulus udah dapat kerja dulu dah. Gitu. Tapi kalau bisa habis itu nerusin ke S2. Soalnya kalau cuma S1 gajinya ya segitulah. Paling 15. Pol tuh udah mulai pol tuh 15. Yang normal kan sekitar 4 juta 5 juta tuh. Hidup susah tuh 4 juta 5 juta. Kalau udah punya jam terbang sedikit ya mulai naik lah. Kalau harus dapat sertifikat segala macam ya maksimum dari 15. Ini anak saya, anaknya Ono langsung. Anaknya Ono, dia mungkin umurnya beda sekitar 8 tahunan lah dari lu pada ya, 8 tahun. Jadi dia udah lulus, dia udah kerja di beberapa startup. Dia tadi kerja di startup ini, pindah startup ini, gajinya lama-lama sekitar 15-an. Dah. Terus dia ambil S2. S2-nya tentang AI. Dirubah dong, CV-nya ditambahin sama dia. Kandidat Master AI. Ngelamar kerja. Oke, bisa nebak gajinya bro? Kerja aja. Gaji berapa kira-kira? Kalau di Indo paling 20. Kalau di Indo 20, kalau di luar 100-an. Dia dapatnya 80. Di luar. Kerjanya dari Indonesia. Dapatnya 80. Cuma ditawarin sama sononya. Serah kamu mau kerja di mana aja serah. Mau di Singapura kayak, mau di Australia kayak, mau di mana serah. Jadi kerja dari rumah, remote dia, dari rumah. Gaji 80, tinggal milih sekarang. Tapi kuncinya bukan AI sih sebenarnya. Kuncinya bahasa Inggris. Lu kalau cuma kuliah kayak gini bahasa Indonesia, ya udah gajinya segitu. Pol. Bahasa Inggris yang bikin gaji kita 80. Terus kerja di luar. Kerja sama luar bukan di luar ya. Lebih enak kan dapat duit gede tinggal di Indonesia kan? Daripada lu dapat duit gede tinggal di Eropa. Mahal di Eropa, mendingan di Indonesia. Nawar, boleh nggak remote? Boleh. Ya udah, remote aja. Nih anak remote ya. Gaji 80. Bapaknya kalah. Beres? Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman. Mikir lu pada ya. Serius. Jadi jujur, kuliah jangan cuman lulus. Lu lulus percuma lu cari kerja susah. Jadi harus bikin supaya orang dapat kesan kita emang jagoan. Kalau cuma lulus, ya lulus seperti biasa pasti. Cuman kalau cuma itu aja nyari kerja susah lah, lawan ITB pasti kalahnya lah. Jadi Anda harus lulus dan punya karya yang bikin serem orang yang mau menerima kerja. Yang paling serem orang itu buku, jurnal, punya karya, aktif di webinar, itu orang serem banget. Padahal itu semua kan gratis. Kita bisa kerjain di sini gratis loh itu semua. Itu ya. Jadi kerjain itu webinar, bikin buku, apa segala macam kerjain selama jadi mahasiswa di TTS. Udah gitu enak cari kerja. Beres? Oke. Sekarang masuk ke kuliah. Sampai sini beres dulu ya. Kuliah, lanjut. Sekarang kuliahnya. Oke. Ini saya kasih gambar global dulu ya, materi yang akan dikasih apa aja biar kebayang di sini. Oke. Cuman kalau boleh saran ikutan kuliah yang ini juga, di kuliah karyawan sih, tapi semester 7 ternyata ya nggak apa-apa sih, cuek aja pura-pura bego. Soalnya yang ini ethical, ini hacking ini ada 15-an modul. Kalau yang di sini cuma ada satu modul aja, hacking doang nih, satu modul hacking, nggak ada kuliah yang lainnya lagi. Jadi satu modul ini dipecah jadi 15 di sebelah sana. Lebih keren sih kuliah yang itu. Oke. Cuman untuk bisa ngerti hacking yang sana memang harus ngerti jaringan bener juga. Jadi kalau nggak ngerti jaringan, hackingnya nggak bisa. Nah sekarang yang ini, kuliah kita yang ini pertama-tama belajar konsepnya. Nah saya pengen nanya dulu, yang dari SMK
TKJ ada nggak? Kan. 1, 2, oh banyak juga. Gua pengen nanya, guru-guru SMK TKJ waktu ngajar jaringan, ngajar arsitektur jaringan nggak? Ada berapa lapis? 7 lapis. Percaya nggak? Pertanyaannya bukan harus salah. Percaya nggak apa yang diterangin gurunya? 7. Hah? Percaya? Ini gua kasih tahu ya, gurunya salah. Jadi kebanyakan guru-guru dan dosen-dosen di Republik Indonesia ini kebanyakan teori, mereka nggak praktek. Jadi dia cuma ngomong 7 lapis. Pertanyaannya, waktu gurunya ngajar 7 lapis, dikasih lihat nggak dalamnya seperti apa lapisannya? Nggak dikasih lihat kan? Nah itu masalah. Karena dia nggak ngoprek, dia nggak pernah lihat dalamnya, dia bilangnya 7. Teori 7 sih. Teorinya memang 7. Tapi kalau kita lihat di prakteknya, lapisannya, saya enak jidat. Bisa 7, bisa seringnya 5. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 9. Suka-suka yang morning. Jadi yang bikin gara-gara anak RPL sebenarnya. Suka-suka dia mau bikin 7 jadi 7, dia bikin 5 jadi 5, 3 jadi 3, tapi masing-masing ada fungsinya masing-masing. Jadi nanti kuliah pertama hari ini saya mulai masuk ke lapisan ini. Cuman buat ngerti lapisan ini harus ngelihat pakai Wireshark sebenarnya. Wireshark akan dipakai buat hacking. Tapi kita pakai di sini juga. Itu ya, Wireshark. Jadi kuliah yang paling penting ini 3 ini yang terutama simulator jaringan ini diperlu. Waktu di kuliah simulasinya pakai apa? Pakai tracer? Nggak simulasi? Pakai tracer dipakai nggak? Pakai tracer ya. Kebanyakan kampus-kampus sekolah-sekolah pada pakai tracer. Cuman itu jadi terbatas. Kita cuman buat Cisco doang. Kalau kita pengen mikrotik dan sebagainya, saya akan pakai yang ini nih. Ini GNS3. Ini GNS3. Pakainya yang ini. Ini lebih enak. Jadi dia bisa buat, ini bisa di-install di laptop semua nih sebenarnya ya. Terus ya, ini kita makanya GNS3 supaya bisa mikrotik jalan, Cisco jalan, Ubuntu jalan, server jalan, Kali semua jalan di sini. Oke. Hah? Apa? Jaringannya jalan. Nanti demonya ntar kita lihat global dulu semua ya. Ini udah beres ya. Nah sekarang yang di sini ini mulai masuk ke lebih detail dari masing-masing lapisan. Ini ada hardware-nya, ada physical layer, terus ada ini physical layer lagi Wi-Fi. Cuman yang ini dua-duanya physical layer ya. Kenapa yang Wi-Fi dilepas sendirian? Soalnya saya pengen nerangin gimana kita bikin jaringan pakai wireless, pakai Wi-Fi bisa jarak jauh. Yang sini jaraknya salah satu yang berhasil di Indonesia jarak jauh itu teman-teman di Manado, dia bisa nyambungin jaraknya 300 km. Tangerang Bandung jarak berapa? Hah? Tangerang Bandung. Coba kita lihat. Ini kita masuk ke Bandung ya. Bandung, ini Bandung kan? Dari Tangerang Selatan. Oke. Ini jaraknya sekitar salah, pakai mobil. Oke. Jaraknya cuma 178 kilo. Lebih jauh lagi kan berarti jaraknya. Ini 178 kilo udah pakai belok-belok nih. Kalau radio itu nggak belok, dia lurus. Jadi bayangin 300 km lurus, jauh banget. Gitu ya. Dan Indonesia bisa, Telkom nggak bisa. Masih tahu dulu, Telkom nggak berhasil. Yang berhasil para penjahat. Jadi para penjahat ini berhasil bikin sambungan 300 km. Sambungannya tuh dari di sini nih, sambungannya. Ini sambungannya ya.
dari Manado masuk ke Halmahera. Ini jaraknya 300 km, terus dia bikin Manado lagi, nyambung sampai Sangieta Laut daerah sini nih. Dari sini. Jadi dari sini ke sini ke sini. Ini aja sambungan yang ini aja 300 kilo. Yang ini sekitar 250-an kilo lah. Telkomnya nggak bisa bikin kayak gitu. Kitanya bisa. Jadi saya harus ngajarin gimana caranya kita bisa bikin sambungan sejauh itu. Nggak gampang loh. Di dunia juga nggak banyak yang punya kemampuan yang seperti itu. Untuk bisa nyambung itu, anak-anak harus tidur di pulau seminggu sampai nyambung, sampai connect. 1 minggu tuh naik ke tower dulu. Gitu. Seru kan? Seru lah dunia, kalau dunia kayak gini mah seru. Ini beres, wireless. Nah kemudian saya akan ngajarin IP versi 4 juga, cuman ini kondisinya IP-nya habis ya. Jadi kita harus pindah ke IP versi 6. Oke. Terus ini transport layer. Contoh transport layer gini lah. Enaknya nerangin dari mana ya? Ini global aja dulu ya. Transport layer dia ngatur supaya data bisa nyampe lah, kira-kira kayak gitu. Setelah ini beres, salah satu yang penting lagi adalah routing. Ini hubungannya sama IP versi 4. Contoh paling sederhana gini, kalau routing pernah ngirim surat, di amplop surat, informasi yang ada apa sama apa, informasi apa aja yang ada di surat, pengirim sama penerima, ada nggak lewat mana, kok bisa nyampe? Seru ya, bayangin surat cuma kita kasih tahu alamat pengirim, nggak usah surat lah, itu ya Tiki, JNI segala macam tuh, kurir kan kita cuma ngasih alamat pengirim penerima doang kan, kok nyampe? Seru ya. Cara berpikir yang sama terjadi di jaringan. Nanti kalau kita lihat dalamnya jaringan, cuma ada pengirim penerima, datanya nyampe loh, hati-hati. Bisa hilang data, jangan khawatir, data bisa hilang, bisa nggak nyampe kalau salah setting. Kalau settingannya benar nyampe, nah itu seru tuh gimana caranya. Jadi nyeting ini semua urusannya gimana supaya data nyampe dengan informasi cuman pengirim penerima nyampe. Gitu ya. Terus ini urusannya routing, ntar salah satu urusannya routing. Oke. Terus di jaringan tuh kayak manusia kalau suruh ngapalin nomor telepon susah ya. Jadi kan kita pakai address book. Kalau di jaringan komputer kerjanya nggak pakai address book, kerjanya pakai nomor. Oke. Manusia untuk berkomunikasi pakai alamat, pakai nama. Akibatnya kita butuh bikin tabel, nama ini, nomornya ini. Kalau di HP kita yang bikin tabelnya, nama ini, nomor ini, nama ini, nomor ini. Konsekuensinya namanya bisa beda-beda tiap orang. Ada yang namanya sayang, di sini namanya Dona, bisa beda kan? Nah, kalau kita bikin namanya beda-beda, pusing nih kalau ngomongin mesinnya. Di sini namanya Google, di sini namanya goblok, kan lain tuh. Nggak nyambung itu. Jadi supaya nyambung, bikin namanya harus sama semua. Supaya namanya semua, urusan nama sama, jadi tabel nama sama nomor dipusatkan, dikontrol, diatur di internet, namanya domain name system. Gitu. Jadi domain name system isinya sebenarnya address book doang. Cuman address booknya dibikin standar sama namanya supaya kalau orang masuk ke Google, www.google.com semua sama. Kalau enggak kan bisa seenaknya namanya bisa kita ganti-ganti. Walaupun kita bisa ganti nama Google di tempat kita doang, bisa diganti mah gampang. Cuman kan jadi kacau kalau kita ganti. Itu ya beres ya. Nih. Nah, kemudian setelah itu beres, sambungan beres, mulai kita jalin aplikasi. Bisa web, bisa email, bisa telepon, bisa streaming contohnya YouTube lah ya. Email semua tahu. Yang telepon ini, yuk sip. Yang telepon ini contohnya adalah 5G. Nah tadi mana sih tadi si Fatah? Tuh lihat nih, ini Fatah. Ini 5G ya.
Coba kalau cari itu lu kursi habis, Iya. kursinya habis, Iya. colong kursi. Buat yang nyolong kursi ntar kalau selesai kuliah balikin lagi ya. Jadi ahli. Ini sorry aja saya pindahin kuliah ke sini ya, soalnya ke atas malas jalan kaki. Jadi mendingan gue di sini aja. Ke atas jalan jauh 3 lantai kan, lantai 3 kan, aduh pembunuhan. Mending kita di sini aja. Nah ini contoh 5G, Fata bikin 5G. Ini mahasiswa ITTS loh, bikin 5G sendiri. Saya pengen nanya dulu, Telkomsel 5G kecepatannya berapa? 5G-nya Telkomsel kecepatannya berapa? 200. Ada lagi yang lain? Segitu ya? Puluhan mega sampai 200. Ini saya kasih lihat kecepatannya 5G-nya Fata. Oke. Ini hasil speed test. Speed testnya Fata. Kecepatannya berapa? Parah ya? Bikin sendiri loh. Bikin sendiri. Mahasiswa ITTS loh. Beda umur berapa? Umurnya beda berapa tahun? Beda angkatannya berapa dah? Satu angkatan atau 2 angkatan di atas? 2 angkatan di atas. Udah jadi kayak gini deh. Bikin sendiri lagi, pusing ya? Oke, Man? Oke. Kalau sama Noras angkatan nggak? Iya. Noras angkatan. Noras sama parahnya. Noras itu, ini urusan jaringan lagi ya. Gimana tadi kuliah? Di sini ada IP versi 6. Oke. Noras bikin penelitian untuk migrasi kota, terutama pemerintah ya, pemerintah kota Tangerang Selatan dimigrasi dari IP versi 4 ke versi 6. Dia bikin penelitian seperti itu. Untuk bikin penelitian itu ngajuin proposal ke Australia. Dapat duit dari Australia 30.000 US dollar, diterima. Dapat. Noras, temen lu satu angkatan dapat duit 30.000 US dollar dari Australia. Untuk bisa dapat itu, dalam penelitiannya harus nulis 2 buku. Udah jadi 2 buku, migrasi IP versi 4 ke versi, bukunya udah jadi 2. Jadi yang bahasa Indonesia sudah terbit nanti Sabtu depan, kapan ya? Pokoknya mau tanggal 12, bukan tanggal 12, mau bikin webinarnya. Itu di belakangnya Noras sebetulnya, bikin webinarnya tentang buku itu. Nanti yang bahasa Inggris lagi di submit, bakal terbit juga. Udah gitu Noras sekarang lagi bikin paper jurnal. Teman sekelas ya, seangkatan kan? Mampus nggak lu? Jangan sampai kalah lu. Teman seangkatan bisa. 30.000 US dollar berapa? Hah? Lebih dari 300 juta lagi. 30.000 berapa ya? Dikali berapa tuh 30.000? Kalkulatornya keluarin tuh. $1 berapa sekarang? 15.000 ya? 400 berapa? 460 juta ya? Seumuran kan? Bisa kan? Tapi si Noras kalau kerja cepat sih dia. Noras tuh kalau kerja cepat banget ya. Ras bikin ini nih, jadi begini, jadi cepat dia kerjanya. Jadi ya udah, senang lah, langsung dibantuin lah, beres ya. Jadi ini contoh IP versi 6, itu contoh paling dekatnya Noras. Memang yang jadi ketua penelitinya Pak Ibnu, cuman yang kerja benernya tuh Noras semua sih sebenarnya. Itu kerjanya hampir Noras semua sih sebenarnya, asli. Parah tuh anak. Terus ya. Bayangin seumuran lo, seangkatan lo, bisa itu. Lu kalau kagak bisa keterlaluan lo. Noras cewek lagi. Ini kenapa mati? La ilaha illallah.
Kenapa mati? Listrik mati. Serius listrik mati ya? Ya parah. Terus gimana caranya gua ngasih lihat yang ini? Ini kagak mati, soalnya ada baterainya. Gimana caranya ngeliat? Ya kalau nggak gini deh, ini internet tutup semua ya. Hah? Oh ya udah. Kok bisa? Ya udah, selamat lah pokoknya. Harus cepat nih berarti. Nah ini API versi 6. Dah, sekarang yang ini bagian yang ini tiga ini urusannya urusan cyber security. Sebetulnya ini udah saya pecahin jadi kuliah cyber security sendiri sebetulnya. Jadi ini cuma icip-icip aja sih. Spoiler aja. Oke. Yang bagian basic data security itu enkripsi lah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini kunci di enkripsi ini urusannya sama, kalau yang paling menyebalkan dari enkripsi adalah ransomware. Dan korbannya kemarin adalah Pusat Data Nasional. Udah tahu harganya Pusat Data Nasional berapa? Nggak tahu harganya. Anggaran buat bikin Pusat Data Nasional berapa? Nggak tahu. Anggarannya itu 2,7 triliun. Itu duit kita loh. Jebol, rusak. Akibatnya nanti jam 12 Metro TV mau datang ke ruangan ini mau wawancara Ono. Makanya kuliah hari ini sampai jam 12 doang. Karena Metro TV mau datang mau wawancara Ono. Ya kalau lu mau lihat-lihat boleh aja sih, cuman harus diam biasanya. Jangan ngomong, ini nggak boleh dibuka nih. Gitu. Soalnya plotak, pusing Metro TV-nya ntar. Gitu ya. Jadi ntar ada Metro TV di jam 12. Urusannya yang ini. Itu ya. Sama-sama cyber security juga sih. Soalnya masalah paling besar di Republik ini adalah bos-bosnya, orang partai segala macam, jenderal-jenderal, dia pikir alat-alat cyber security itu lemari es. Jadi kan mereka kayak pesen doang kan, ya beli firewall, ya beli ini, beli itu, udah kasih nyalain colokin listrik, udah selesai. Emang lu pikir komputer lemari es kali ya? Beli colokin nyala selesai ya? Kagak ya, komputer kan harus dikonfigurasi ya. Harus dinyalain, install software, konfigurasi ini itu. Buat konfigurasi kan butuh orang pintar kan? Ya udah, karena di sana pintarnya bukan gituan ya, lemari es keluarnya, nggak ada yang jalan. Ya sudah, jadi ya nasib lah kita dipimpin kayak gituan. Nah yang ini program jaringan saya sama IoT, makhluknya yang ini nih. Oh, ini makhluknya ya. Bisa dipraktekin ntar waktu kuliah kita praktekin. Cuman caranya gini deh, kalau mau serius bentar-bentar ngoprek alat-alat di sini silahkan ngoprek. Cuman ntar koordinasi sama si Sahrul deh. Sahrul siapa lagi? Sahrul, Arjuna, siapa lagi? Anak-anak itu dah koordinasi supaya kerja bareng. Ini jujur dulu nih, ngomong terus terang dulu nih. Ini yang kalau ngoprek yang di sini itu lagi perusahaan-perusahaan di luar lagi pada nyari orang. Si Jerry, tahu Jerry kan? Nah, Jerry udah ketarik dia kan, udah jadi karyawan sekarang. Jerry, Faiz, Nathan udah karyawan serius. Mereka bosnya udah ngomong ke Jerry, tolong cariin orang lagi dong. Mereka pada kurang orang. Tapi sekarang kayaknya yang lagi kebuka lowongan buat programming sih. Lebih ke programming. Kalau jaringan udah mulai tutup, orangnya udah mulai ada. Yang programming mereka cari orang lagi. Jadi mereka nyari orang. Cari orangnya dari mana? Dari yang tukang ngoprek ini. Jadi ikutan aja ngoprek sama Sahrul segala macam, ngoprek di sini, gabung, udah gitu. Ya udah, kalau kita bagus sih tarik. Cuman tarik pertama kalinya bukan jadi karyawan. Tarik pertama kali magang dulu biasanya. Jadi magang, kalau magang bagus tarik. Kejadiannya buat si Jerry misalnya contoh, bosnya langsung datang ke rumahnya Ono, itu Jerry bisa ditarik jadi pegawai kagak? Gitu. Ya udah tarik aja, udah bukan anak gue, ya ambil aja, tanya soal anaknya, nanya sama orang yang gak ada urusan. Gitu. Jadi sampai bosnya datang nyari orang. Cuman si Jerry perlu belajar nulis dia. Soalnya kalau cuma kerja pasti bisa. Supaya kita naik pangkat, ratingnya naik, harus nulis sih. Kalau nggak nulis susah naik.
gitu ya. Terus ya, oke. Terus yang ini ujungnya paling terakhir adalah benchmarking. Benchmarking itu mengukur. Nah sekarang contohnya Fatah tadi dia lagi mengukur jaringan 5G yang dia bikin diukur dan dia lagi nulis paper jurnal. Kemungkinan dia akan bandingin antara 5G sama Starlink. Kebetulan dia punya ada Starlink juga, jadi Starlink mau dibandingin juga. Gitu. Performanya kayak gimana? Kalau ada awan gimana? Kalau hujan gimana? 5G gimana? Starlink gimana? Diukur semuanya paper jurnal. Udah. S2 harganya naik lagi. Kalau S1 kan harga berapa? 15 juta sebulan kali ya. S2 kan naik lagi kan? Ya anaknya ini 80, bapaknya udah berapa? Terus kalau S3 parah lagi, duitnya lebih parah lagi. Kalau yang ngejar duit sih, kalau nggak ngejar duit nggak apa-apa juga bisa. Kalau saya kan nggak apa-apa dikasih gratis, ya udah dapatnya pahala. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Ini urusan ini ya. Ya udah lihat gambar gedenya dari kuliahnya. Tolong kerjain kuis tes UASnya dari sekarang. Kerjain berkali-kali. Boleh kerja bareng, nggak masalah. Gitu ya. Kuis tes UAS dari sekarang. Sekarang saya punya masalah besar. Minggu depan saya bisa ngajar. Minggu depan doang. Saya lagi diminta jadi ini nih. Juri. Ada final Indonesia Award. Nih. Asra. Penjuriannya minggu depan. Hah? 2 hari. Bukan dari pagi, 2 hari. Hari Rabu, hari Kamis, kurang ajar saya bilang sialan lu. Ngatur waktunya brengsek. Ini kan gue ngorbanin mahasiswa. Sialan das. Ya udah apa boleh buat. Ini kalau melihat jurinya lah, ini ada jurinya tuh, jurinya kelihatan nggak jurinya? Ini tahu nggak? Siapa? Hah? Oh. Ini bekas Menteri Menkes ya, Kesehatan, Menteri Kesehatan. Ini tahu nggak siapa nih? Iya, dosen. Ini Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Ekonomi zamannya Soeharto. Kalau ini zamannya Jokowi, Menkes. Ini menteri ya. Ini tahu nggak siapa? Rektor, tapi dia wakil menteri pendidikan sempat. Itu ya. Yang ini dia kayak staf ahli menteri ini dia energi. Sekarang kerjanya jalan keluar negeri dulu nih anak satu nih. Parah. Kalau ini orang paling baik di dunia ya. Yang paling penting yang ini doang sih, sisanya nggak penting sebenarnya. Sama yang ini satu lagi ya. Ada 2 sih, ya, yang ini sama yang ini. Oke. Ini mau ada pertemuan sih. Kalau mau datang sih silakan aja. Bentar, gue kasih lihat mana sih. Hah? Boleh. Ini tapi di Jakarta. Nah, nih mana sih? Ini dia. Salah. Mana ya? Ini dia. Nih. Tanggal 30 Oktober itu kapan? Rebo. Tuh kan? Ini ada kan? Ada kan? Ada kan? Yang enak dilihat cuma ini doang, yang lain kagak. Ini doang udah. Cuma nanti orang duduk sama dia, lu kan kagak. Gitu. Beres ya, ini tanggal 30 di Taman Mini lagi Ismail Marzuki di tim di mana sih? Menteng. Itu ya. Ini di Menteng acaranya. Itu sip, beres. Oke. Nah, jadi minta maaf. Kamis depan saya nggak bisa datang. Cuman lu pada ini deh kerjain itu ya kuis ya. Kuis tes UAS kerjain. Terus kalau pengen bikin buku, kalau saya pengen bikin buku, tetap kerjain kuis tes UAS buat cadangan.
karena kemungkinan buku bisa gagal soalnya buku butuh waktu setahun buat sampai terbit. Tapi kalau bikin buku ya nggak apa-apa, silakan aja ngotak-ngatik nomornya. Bisa ngobrol sama temennya, kalau mau saya bimbing buat nulis buku serius, saya bimbing nulis buku. Oke. Kalau nulis buku butuh waktu sekitar sebulanan aja jadi satu buku. Berarti situ harusnya bisa dong. Kan ada 2, itu masih muda kan. Oke, lanjut. Oke, ini udah beres ya. Urusan ini udah beres. Sekarang kita masuk ke sini. Urusan konsep CCIP. Kita klik di sini. Di sini ada tentang konsep CCIP, ada sejarah segala macam. Oke, kita masuk konsepnya aja lah, yang gampang. Ini konsepnya. Ini yang diterangin di SMK TKJ dulu ya. Cuman di SMK itu 7, layarnya 7. Oke. Kalau kita operasional beneran di jaringan internet, biasanya layarnya 5. Ini layer paling bawah nggak ditulis. Ini paling bawah itu physical layer. Physical layer itu kabel. Kabelnya, antenanya, tower tuh fisik. Udah gitu ada layer di atasnya namanya data link layer. Itu fungsinya adalah protokol atau tata cara komunikasi yang atur komunikasi antara 2 komputer di jaringan yang sama. Jadi jaringannya sama, hanya 2 komputer. Dia jadi bukan jaringan komputer, dia komunikasi data namanya. Kalau cuma 2 komputer jaringan sama, itu namanya komunikasi data. Jadi data link layer sebetulnya adalah protokol tata cara komunikasi buat komunikasi data, bukan jaringan komputer. Oke. Dia jaringan fisiknya sama. Pertanyaannya, kalau ini laptop pakai WiFi, udah gitu ada server pakai kabel fiber, bisa nggak nyambung pakai data link doang? Satu WiFi, satu fiber, nyambung nggak nyambung, karena jaringannya beda. Berarti ya, supaya jaringannya bisa nyambung, nanti harus lewat router. Terus harus ada network layer, transport layer segala macam. Ini semua dibikin supaya si aplikasi nggak usah peduli sama jaringannya lewat mana. Jadi dia nggak peduli, si aplikasi yang di atas ini udah nggak peduli. Urusan jaringan di bawah diatur sama bawah. Cuman ini cuma ngatur komunikasi 2 komputer di jaringan yang sama aja, titik. Tapi dia bisa macam-macam, bisa ngirim data segala macam. Ini kalau main jaringan yang bawah-bawah gini, ini saya kasih contoh aja ya. Ini yang Ono mainin. Ono ngerti ini semua karena Ono main sebenarnya. Mainan doang sih, iseng. Saya kan kerjanya iseng banget. Ini yang saya kerjakan. Ini iseng. Ini mainnya data link doang ya. Kita main di layer 2 aja. Kita komunikasi antara 2 komputer pakai jaringannya bukan jaringan WiFi, kita pakai radio. Radionya kayak gini bentuknya. Nih kayak gini bentuknya nih. No, radionya kayak gini ya. Yang saya pakai yang ini nih. Kayak beda banget ya. Pasti nggak pernah lihat radio gini, jarang ya sekarang lihat radio kayak gini. Cuma dulu kalas masih lumayan banyak yang pakai. Sekarang mah jarang radio kayak gini. Nah, nih tahu nggak WiFi berapa watt? Powernya WiFi itu berapa watt? Pancarnya nggak tahu? WiFi itu 0,1 watt, 100 miliwatt kecil. Ini lampu ini berapa watt? Hah? Ya puluhan watt. Ya kadang-kadang yang paling gede, yang paling kecil kali 5 watt, 7 watt kali ya. Tapi yang kalau supaya terang jadi belasan watt, 20 watt ya. Oke. Sekarang saya pakai radio ini, saya set 0,5 watt. Kebayang bisa komunikasi saya mana 0,5 watt? Tadi WiFi 0,1 watt ya. Satu ruangan kan, 0,5 watt saya mana? Sebut. Hah? Apa? Babakan Sari. Ya.
Ya, ini saya kasih lihat Ono dengan 0,5 watt ya. Ya, ini 5 watt nih. Ini 0,5 watt. Ini 0,5 watt. Ini Ono nih. Nyambung sampai mana? Babakan Sari. Babakan Sarinya ada di New York. Beres ya. Jadi kalau kita mainin di ini sih, sebenarnya yang kita mainin adalah teknik ngirim data buat antar planet. Jadi ke Mars, segala macam kan susah tuh kan. Jadi mereka harus ngembangin teknik seperti itu. Teknik yang itu dipakai buat ngirim data dari Ono ke Amerika. Ya nyambung lah. Orang saya Mars aja nyambung, ya nyambung yang ini. Gitu. Beres ya. Parah kok kita mainannya. Jadi yang ini tadi jangan nganggap remeh sebenarnya. Ini dahsyat mainannya. Ini bisa dimainin juga, ini bisa dieksperimen sebetulnya. Cuman selama ini kan jarang ada dosen yang ngajarin lu bisa main kayak gini. Ono kan pemain. Pemain ya tahu lah kemampuannya dahsyat-dahsyat. Terus ya. Nah, sekarang naik ke atas. Masuk ke network layer. Contoh paling gampang network layer itu IP address. Semua udah tahu IP address ya. Cuman yang jadi masalah di IP address, IP-nya udah habis. IP versi 4 habis. Jadi kita harus pindah ke IP versi 6 sebetulnya. Oke. Nah, bentar, enaknya ngomongin dari mana ya? Jadi Bapak Prabowo itu bakal dilantik tanggal berapa? 20 Oktober. Nanti nggak lama sesudah dilantik, mungkin tahun depan lah ya. Tahun Oktober, November, Desember kan pas dia banyak kerjaan PR-nya banyak nih. Mungkin sekitar Januari Februari kemungkinan Pak Prabowo harus tanda tangan tentang SPBB sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Kalau bahasa Inggrisnya e-government lah bahasa Inggrisnya. Dia akan tanda tangan keputusan presiden tentang SPBE. Di dalam SPBE itu akan ditulis sebetulnya IP-nya harus IP versi 6. Nggak mungkin IP versi 4. Oke. Dan kemarin SPBE waktu zamannya Jokowi dijalanin juga, tapi pakai IP versi 4. Akibatnya pusat data nasionalnya yang jebol kemarin itu satu kota Tangsel misalnya ditawarin, Tangsel mau nggak ditaruh servernya di SPBE? Oke, dapat berapa IP address kira-kira? Bisa nebak nggak dikasih berapa IP address? Hah? Dikasih satu Tangsel loh. Dikasih nomornya berapa? 1. Bisa sinting nggak lu? Dikasih 1 nomor doang, habis, nggak ada nomor lagi. Jadi kita udah pada posisi nggak ada nomor sebetulnya. Jadi sampean si Kominfo udah puyeng, nggak punya nomor. Padahal kita udah nulis, ya nggak mungkin pakai versi 4, soalnya versi 4 udah habis, harus pakai versi 6. Cuman mereka ya gitu ya kali ya, karena memang mungkin goblok atau tolol, nggak tahu. Ngotot pakai versi. Jadi itu, yang masalah besarnya memang mereka nggak ngerti. Jadi akibatnya apa? Harus yang bisa ngerjain hanya orang yang ngerti IP versi 6. Nah akibatnya lu pada belajar versi 6 karena kerjaannya ada di situ. Contoh yang dapat kerjaan namanya siapa tadi? Noras. Teman seangkatan kan? Parah lo. Dia udah dapat nih. Dan dia udah punya track record parah sih Noras tuh. Bukunya 2, mau bikin paper jurnal. Belum nanti bakal ikut di webinar-webinar. Udah kasusnya kayak Fatah juga nih ntar. Jadi mulai saya sekarang harus mikirnya gitu ya. Kalau cuman kuliah, datang, ngerjain ujian, pulang, dapat ijazah, ya lu pasti dapat lah. Cuman yang menjadi masalah kan, mau karirnya mau gimana, mau sukses apa kagak. Kalau mau cuman bisa udah gitu tidur, terus cari jodoh, kawin, ya dapet sih cuma segitu. Ya udah beres ya. Deh, itu network. Kita naik ke atas ke transport. Di transport protokol yang dipakai ada berapa?
Ada berapa jenis, ada berapa protokol yang sering dipakai di transport? Belum tahu pada? Belum, ada 2. Yang satu namanya TCP, yang satu UDP. Tapi ini ntar saya terangin lagi ya di kuliah ntar. Jadi ada 2, TCP, UDP. Bedanya gini, kalau TCP, jadi kalau di network layer ini waktu kita kalau pakai network layer doang, waktu kita ngirim data kekirim, cuman nggak ada jaminan data nyampe. Pakai doa aja, nyampe syukur, kagak nyampe salah sendiri. Misalnya lagi dikirim datanya, tahu-tahu radionya kena petir, data hilang dong, ya nasib namanya, gitu. Itu network layer kayak gitu. Dia berusaha ngirim, tapi sisanya pakai doa. Nah di transport layer kita ngatur nih. Kalau di TCP dia ngaturnya gini, kalau dia ngirim data, oke, cara mikirnya gini ya. Misal kita mau transfer satu file lagu MP3 besarnya misalnya 4 mega ya. Pertanyaannya, 4 mega kita kirim satu file sekaligus atau kita potong kecil-kecil? Potong kecil-kecil ya. Semua ngerti buat dipotong kecil-kecil. Pasti dikasih nomor dong. Nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenyataannya nggak kayak gitu sih. Nomornya nggak berurut kayak gitu. Urut tapi random. Urutan tapi random ya. Soalnya kalau berurut habis 1, 2, habis 2 berapa? 3, habis 3 4. Kalau berurut kayak gitu hackernya juga bisa nebak dong. Nah kita nggak mau hacker bisa nebak bahwa habis 45, habis 56 itu kacau, hacker bisa masuk bentar. Dan dulu kita pernah kayak gitu sih, masukin dan kita ngejebolin satu negara. Hah? Negaranya Portugis. Soalnya waktu itu kita lagi perang lawan Portugis di Timor Leste. Jadi TNI lagi perang, kita perang juga. Kita serang Portugis, tapi nyerangnya kurang ajar. Satu negara kita matiin jaringannya. Caranya domainnya dimatiin, mati. .pt hilang dari internet. Keren kan? Indonesia parah banget. Tapi kisah ini nggak pernah keluar sih. Kisah ini nggak ada di luar. Karena kita nggak mau ceritain gitu. Jadi kisah itu nggak keluar. Kalau tentara Indonesia perang di Timor Leste keluar kan, kita tahu semua tentaranya banyak yang mati segala macam. Kalau yang ini nggak dikeluarin. Jadi kayaknya Indonesia baik-baik aja, padahal kita agak jahat kadang-kadang. Nah beres. Nah balik lagi urusan yang ini ya, urusan kirim data tadi ya. Jadi kalau berurut 1, 2, 3, 4 nggak bisa, kita bikin urutannya random. Habis 1 misalnya 10, habis 10 misalnya 100, habis 100 misalnya 125, habis 125 misalnya 500, kayak gitu ya. Urut tapi ngerandom. Dan randomnya acak banget sampai si hacker nggak bisa nebak habis ini apa. Oke. Nah yang intinya gini, tadi waktu kita kirim satu file kan dipotong kecil-kecil ya. Oke. Jadi caranya dia kerja tuh gini, kalau yang pakai TCP ya, dia kirim dulu paket nomor 1 dikirim. Udah gitu dari sana ngasih tahu, oke, paket nomor 1 diterima. Terus dia kirim paket nomor 2, sana ngasih tahu lagi, oke, paket nomor 2 diterima. Kirim paket nomor 3, paket nomor 3 kasih tahu lagi diterima. Oke, berarti kalau kita kirim satu paket nggak ada error nih, kita naikin. Jadi waktu kita ngirim data, kalau orang jaringan, kalau kita ngedesain jaringan, kita selalu mikirnya gimana caranya dengan kondisi sambungannya cuma seperti itu, data bisa secepat-cepatnya nyambung ke sana. Oke, kan paketnya dipotong kecil-kecil. Nah, udah tahu nggak sih satu potongan berapa besar? Panjangnya berapa satu potong? Nggak tahu. Ini orang baik-baik semua ya. Nih saya kasih lihat nih. Nih saya clear layar ya, config. Kelihatan nggak sih itu satu potong berapa panjang? Mampus. Dikasih kayak gini aja, mampus. Cari lu berapa? Informasi itu ada di sini loh. Panjang paket satu paket panjangnya berapa ada di sini. Sebut angkanya. Kelihatan kagak? Udah pusing lu ya? Ini apa informasinya mumet tuh? Ini di Mido nggak ada ya? Ini adanya di Linux nih. Makanya Linux supaya gampang urusan kayak gini. Kalau Mido mah dulu dibikin bodoh soalnya semuanya ditutupin.
Kalau di Linux kan kebuka semua. Nggak kelihatan? Panjang paketnya berapa? Nggak kelihatan? Nah, yang benar yang itu 1500 nih. MTU adalah Maximum Transmission Unit. Jadi sekali mancar, sekali ngirim, maksimumnya 1500. Cuman yang di sini lebih gede. 64.000 ya, 65.000. Tapi ini buat lokal loop. Ini buat local host. Ini buat komunikasi ke komputer sendiri. Jadi kita komunikasi ke kita. Dia kasih 65.000. Kalau yang jarak jauh dia kasih 1.500. Dengan kondisi 1.200, dia tadi ngirim paket pertama 1.200. Oke, paket kedua 1.200. Jadi pas ngirim, ini kan delay nih, ada waktu jeda kan. Terus ngasih tahu bahwa ini diterima, ada waktu jeda lagi kan. Lu bayangin 2 kali jeda nih. Jadi ada hilang waktu kan. Padahal jeda itu kan kita bisa kirim paket lagi sebetulnya. Tapi kan kita ngeri kirim paket, takut paketnya hilang di jalan. Jadi makanya kita diem. Padahal ini kan masalah efisiensi. Kalau mau efisien, ya udah kita kirim aja paket terus. Tapi kan nggak bisa. Nah akhirnya mereka rubah algoritmanya. Kirim 1, oke. Kirim 2, oke. Kirim 3, oke. Berarti kalau 1 paket, oke. Kita hajar sekarang 2 paket sekaligus. Dia bilang oke, hajar lagi 2, oke, hajar lagi 2, oke, naikin lagi 3 paket sekaligus. Hajar 3, jebret, oke, kirim lagi 3, oke, 3 lagi. Nah pertanyaannya, hah? Ininya, oh ini kali ya, apa sih namanya? Sleep, karena nggak ada gerakan di sini. Coba. AC-nya mati. Walah. Seru ya. Ya udah. Tadi saya mana tadi? 3 ya. Oke. Nah ini, tapi ini direkam sih. Jadi ntar bisa ada rekaman ya. Nah ini kalau udah 3 oke. Pertanyaannya, kalau pada saat 3, jadi ini yang 1, 2, 3 itu namanya sliding window. Tapi jangan khawatir, nanti kalau tanya di kampus lain, dosen jaringan ngajarin sliding window kagak? Jarang banget, hampir nggak ada. Ada 3.000 kampus seluruh Indonesia, dosen jaringannya pasti jarang banget, hampir nggak ada dosen yang ngajarin sliding window. Gurunya juga nggak ngajarin kan? Nggak ada. Jadi ini yang ngerti ini hanya orang yang memang bikin jaringan, ngoperasi jaringan beneran. Hidup lagi nih kayaknya. Ya udah. Jadi yang jalan. Jadi yang ngoperasi jaringan beneran tahu tuh sliding window. Nah pertanyaannya, tadi kan 1, 2, 3. Pas 3 ada 1 paket yang rusak. Terus apa yang terjadi? Hah? Kirim ulang dari 0? Kalau kirim ulang dari 0 rugi. Kalau continue, ini posisi sudah 3 paket dikirim sekaligus. Mau continue dari mana? Hah? Seru ya. Jadi algoritma yang ada adalah kalau ada yang rusak, dia nerusin yang terakhir yang bagus. Kan ada nomornya tuh. Yang terakhir yang bagus, next-nya dia terusin. Cuma dia terusin dengan 1 paket lagi. 1 paket lagi dia kirim, 1 paket lagi. Kalau bagus 2 paket, kalau bagus 3 paket, terus. Hah? Bukan, nomornya udah geser. Tapi panjangnya jadi dari awal. Gitu. Dia konservatif. Dia nggak berani, 3 lagi nggak berani, langsung 1 dia. Tapi nomornya lanjut. Terus ya. Nah, kalau di jaringan-jaringan yang lama, kita maksimumnya MTU-nya 1500. Jadi teknologi pakai LAN kayak gitu 1500. Cuma sekarang jaringan udah fiber nih semua, kenceng banget. 1500 sudah kerasa pendek. Saya dulu makainya radio walkie talkie buat ngirim. Itu lebih jelek daripada kabel LAN kita. Jadi dulu MTU saya 256. Jadi MTU saya 256. Coba saya pakai radio kecepatan internetnya berapa, tahu nggak? Hah? Kan kalau kita pakai 4G berapa? 4G berapa?
20-an ya, belasan sampai 20-an Mbps kan. Oke. Fiber kecepatannya berapa? Macam-macam fiber kecepatannya ya. Yang normal-normal kalau pakai IndiHome segala macam kan bisa sebenarnya 1 giga sih, 1,5 giga, tapi di share sama satu komplek. Jadi 1,5 dibagi satu komplek bisa jadi 100 mega lah ya. Terus sekarang 4G, 5G berapa? Nggak pernah ngukur ya. Kenceng dah ya. Kalau yang dibikin Fatah tadi udah kasih lihat belum sih? Udah kan 800-an ya. Saya pakai radio, pakai walkie talkie. Jadi tahu walkie talkie kan? Walkie talkie disambungin ke komputer kayak gini ya. Kecepatannya berapa? 0,001 Mbps. Dengan kecepatannya 0,001 Mbps, saya terpaksa MTU-nya makanya maksimumnya biasanya saya set 256. Kalau saya lagi nggak berani, saya turunin ke 128 MTU-nya. MTU cuma segitu, parah. Makanya saya hidup di dunia kayak gitu dulunya. Makanya saya pas lihat kayak gini ketawa-ketawa aja. Lu pada ngerasain lu hidup di zaman berbakala lo. Karena dia pelan, saya bisa melihat proses ininya sih. Waktu tadi sliding window, apa kelihatan semua langsung. Makanya orang ngerti. Jadi kalau dosennya nggak pernah hidup seperti itu, nggak ngerti yang sliding window lah, apa nggak tahu. Terus pasti layer 7. Kalau yang orang hidup di situ pasti ketawa-ketawa doang, nggak ada layer 7, bohong, itu penipuan. Layernya cuma 5, 4, kadang-kadang cuma 3 layer teman-teman. Gitu. Tapi layernya variasi ya, bervariasi. Ini beres ya. Nih masuk ke sini sekarang. Waktu kita ngirim data, nanti data kita tempelin TCP header. Nanti kita tempel lagi IP header. Jadi nanti ada IP, ada TCP, nanti depannya adalah ini data link Ethernet. Data link, IP, header, ujungnya TCP. Dan ini yang dilempar ke jaringan. Ini semua bisa dilihat pakai Wireshark. Saya kasih lihat dulu deh Wireshark-nya biar soalnya ini bentar lagi udah anak-anak Metro datang. Ini Wireshark. Berapa yang pernah pakai Wireshark di sini? Pernah pakai? Pernah. Oke, satu orang yang pernah, yang lain masih ahli surga semua ya. Yang pernah pakai Wireshark biasanya ahli neraka soalnya. Ini kita sadap aja ya, kita lihat, kita capture, start. Ini kita bisa lihat paket-paket yang sadap. Oke, saya naikin sedikit. Oke, saya klik sembarangan ya. Ini saya stop dulu ya, capture-nya saya stop dulu. Stop. Oke. Ini saya klik sembarangan nih. Saya klik yang ini. Oke. Bisa kelihatan nggak? Saya pindah-pindah aja ya. Klik ke sini. Klik ke sini. Klik ke sini. Oke. Bentar. Oh ada. Oke. Di sini aja ya. Saya klik sini. Oke. Pertanyaannya, kelihatan nggak lapisannya ada berapa? Saya pindahin dulu dah. Sini, lapisannya ada berapa? Kelihatan nggak? 2 salah. Hah? 4 salah. 4 benar. Nih 4, lapisannya 4 nih. Ini lapisannya ada 4. Nih kita lihat yang ini lapisannya ya, ada berapa? Ini lihat yang ini lapisannya ada berapa? Lapisannya berapa tadi? Ada yang 7 nggak? Tadi guru, dosen yang lain pernah ngasih lihat dalam lapisan kagak? Belum kan? Pasti waktu ngajar lapisannya bentuknya kotak doang kan? Blok-blok gitu ya. Oke, sekarang kita buka. Ini lapisannya bisa kita buka loh. Ini bisa kita buka. Klik. Ini dalamnya lapisan udah. Jadi kita selalu ada source destination. Semua lapisan ada source destination selalu ya. Sumber mana, tujuan. Jadi kayak ini semua kayak amplop.
ada pengirim, ada penerima, selalu seperti itu. Semua lapisan. Oke, nih coba kita lihat yang ini. Oke, kalau dia nanya sender siapa, target siapa. Kalau ini pertanyaan bentuknya. Ini sebenarnya pertanyaan, dia lagi nanya. Saya pengirim, MAC address-nya sekian, IP-nya sekian. Saya pengen ngirim ke IP sekian. MAC address-nya berapa? Tolong kasih tahu dong yang punya IP itu. Nah, udah gitu dijawab sama ini jawab nih. TC kan sekarang. TC sama dia. Gitu. Jadi harus melihat. Kalau saya waktu itu belajarnya dengan kondisi jaringan kecepatannya pelan banget. Jadi ada yang ngirim langsung kelihatan, ada yang nanya, langsung sini jawab, jawab, kelihatan langsung. Jadi keren. Yang ini kita bisa lihat lagi, ini ada source destination lagi, tapi IP address ya. Nah ini kita lihat lagi, ini tutup, saya masuk ke sini, TCP. Di sini ada source destination lagi. Oke, ini kelihatan destination port 443. Itu aplikasinya apa 443? Coba web portnya berapa? 80. 443 apa? HTTPS. Web juga sih, tapi S. Secure. SMTP portnya berapa? SMTP 25. Jadi port adanya di TCP, di transport lah. Dan server ada portnya selalu. Dan kita ada destination, ada source. Berarti source-nya ini portnya nomornya angkanya gede banget ya. Berarti source-nya itu client, itu user. Kalau yang angka kecil itu server. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Ini kuliah tadi pagi nggak dikasih ini. Ini kuliah ini gue kasih. Tadi pagi nggak dikasih. Tadi pagi kita jalanin. Oh iya, tolong semua install ini ya, install apa sih namanya? VirtualBox, DNS3, nanti bisa install yang lain. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sini, ya. Jadi ini berarti TCP dia ngatur ini nih. Ini TCP ya, lagi saya buka TCP ya. Di sini ada sequence number. Sequence tahu? Nomor urut. Number itu nomor, sequence urut. Di TCP ada sequence number, ada portnya, ada 80 apa segala macam. Oke. Jadi dia buat komunikasi ke aplikasi. Kita mau ke aplikasi apa? Ini paket nomor berapa yang saya kirim. Udah gitu di sini ada acknowledgement number. Jadi dia kasih tahu paket nomor sekian saya terima. Itu kerjanya TCP kayak gitu. Nah, kalau IP, kalau kita tutup IP di sini nggak ada sequence number. Dia cuma ada destination sama source IP address. Jadi fungsinya dia buat ngubungin, saya pengen ngubungin komputer ini. Kalau TCP fungsinya adalah setelah komputernya nyampe, aplikasi mana yang mau saya ajak ngomong. Kalau 80 dia ngomong ke web. Tapi yang ngubungin ke komputer mana itu IP. Ngubungin ke aplikasi mana itu TCP. Ngerti ya bedanya? Kelihatan gampang kan? Guru lu ngajar gitu nggak sih kemarin? Enggak ya, teori doang ya. Tapi nggak tahu jiwanya, nggak tahu rohnya. Kalau kita di lapangan banget kita tahu rohnya sih sebenarnya. Rohnya sederhana semua sih. Nanti kalau udah masuk aplikasi, cara kerja aplikasi ada yang namanya protokol tata cara komunikasi, tata cara ngirim data. Itu ada lagi, beda lagi ntar ceritanya lain. Berarti ini kalau IP itu ini nyampe ke alamatnya gitu. Sedangkan TCP gue nyampe ke alamatnya. Ini gue pengen ngomong sama misalnya ini urusannya ngirim barang. Saya pengen ngomong soal lemari es. Saya pengen ngomong sama surat. Jadi itu kalau TCP udah aplikasi di atasnya ngomong apa. Nanti udah masuk lemari es itu ada tata caranya buat ngomong ke lemari es kan. Pertama kalau udah pada ke lemari es, pertama kali buka pintunya dulu dong.
Oke, udah gitu ambil barangnya, masukin ke, ini kan ada banyak pilihannya mau masuk yang mana, nah itu harus diatur. Gitu. Itu aplikasi, kebayang ya. Tapi kalau itu akan lebih gampang ngebayangin kalau udah sering praktek. Cuman masalahnya dengan yang ini, dengan Wireshark ini, kita nggak bisa melihat waktu dia berinteraksi. Kalau mau melihat interaksi, saya nggak pakai Wireshark kalau interaksi langsung. Makanya ini nih, Pak. Makanya ini ya. TCP DAM minus I. Bentar, cek dulu nama interface-nya apa, gue lupa. WLP2S0 ya, wireless-nya namanya WLP2S0 ya. TCP DAM minus I WLP2S0. Wish, kagak ada apa-apa nih, harus kita ping atau apa ya. Ada keluar nggak? 192.168 kalau nggak ping ke www.google.com. Nah ini ada sesuatu kejadian di sini. Dia nanya domain di sini. Nah ini kelihatan ada dia nanya domain Facebook apa segala macam. Dia lagi nanya. Kalau ini pingnya nggak keluar nih, malah dia nanya domainnya doang yang keluar. Tapi kira-kira kayak gini. Tapi ini gini ya. Ini Wireshark, tapi yang lebih tidak manusiawi. Hah? Ngeliatnya enak agak. Nah ini ada ARP juga nih, ada ARP. Jadi kalau saya dulu makainya yang kira-kira kayak gini, yang saya pakai. Bayangin sehari-hari ngeliatin gini aja, akhirnya ngerti. Dan saya ngeliat ini tuh dari tahun berapa ya? Tahun 93 sampai tahun 2002 lah daerah sana. Tiap hari ngeliatin, oh abis ini, oh abis ini. Ya ngerti lah lu, bayangin 7 tahun ngeliatin kayak gini orang gila kan, akhirnya ngerti. Kalau yang kita lihat Wireshark susah artinya, karena Wireshark udah yang paket yang diterima aja kita terima, tapi kita nggak lihat hubungan satu sama lain, kita susah ngeliat hubungannya. Kalau ini kita bisa ngelihat, oh abis ini ya gini, abis ini. Nah ini kayak ini dia lagi, nih liatin sequence nomor urutnya sepanjang ini lu mampus nggak lu? Nomor urut sepanjang apa tahu tuh, pusing lu. Wah ini domain pingnya udah jalan tuh tadi. Ini ada ping nih. ICMP, flag, nah itu ping. Ini berarti pingnya udah hidup nih, coba bentar lihat. Nah ini pingnya hidup, kelihatan langsung. Gitu ya, seru ya. Gitu. Yang kebanyakan nanti di soalnya TCP DAM yang dikeluarin, bukan yang Wireshark-nya. Kenapa Wireshark-nya nggak dikeluarin? Soalnya Wireshark-nya GUI, soalnya susah loh, pakai GUI grafiknya susah. Jadi saya TCP DAM aja yang tulisan doang gue pikirin. Tapi ini kelihatan logikanya gampang-gampang aja sih sebenarnya. Ada lagi pertanyaan? Tuh, seru ya jalannya. Seru jalan. Teknik ini yang dipakai juga buat nanti pertahanan, buat cyber security, kita deteksi serangan lewat kayak gini-ginian semua. Jadi ini semua penting sih. Nah ini masuk cyber security lah, masuk kemana, kayak gini dasarnya. Cara deteksinya kita ngelihat paket ini bawa apa. Kan paket tadi ada data kan, kita lihat datanya apa. Tapi harus ngerti cara orang nyerang dulu ya. Kalau kita bikin SQL injection, kita ngirim data apa tuh kan, nanti ya kita lihat, oh ini SQL injection, oh ini virus, ini apa. Jadi harus ngerti cara orang nyerang. Setelah ngerti cara orang nyerang, kita tahu orang nyerang ini pasti akan ngasih muatannya seperti ini yang dikirim. Dari situ langsung kita masukin ke database buat data serangan. Masih banyak, jangan khawatir, ini kira-kira minggu-minggu berapa ya? Minggu ke berapa belas lah. Minggu pertama udah nanya yang enggak ya susah nerangin ya. Sip, ada pertanyaan lagi? Aman. Tolong install itu aja ya. VirtualBox, GNS3, terus nanti install segala macam. Kalau mau ngelihat gimana cara makainya tadi, ini saya rekam, lihat rekaman kuliah yang dari pagi berarti saya belum diupload sih.